Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ferry Franz Valentinus, CPNS Kota Batam, gelombang 2, angkatan 4, dan kelompok 1. Kali ini saya akan mengulas tentang materi terkait manajemen aparatur sipil negara. Yuk, apakah kamu sudah siap? Materi manajemen ASN melingkupi kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri. Dilatar belakangi oleh rendahnya efektivitas pemerintahan Indonesia dari tahun 2010 sampai 2018, oleh karena itu diperlukan manajemen yang tepat agar indeks efektivitas ini meningkat. Sebagai seorang ASN, kita harus paham betul dengan kedudukan kita, yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan pemerintah tanpa unsur kepentingan golongan dan politik. ASN itu sendiri sejatinya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pegawai negeri sipil atau yang kita kenal dengan PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang disebut dengan P3K. Apa bedanya ya? Nah, dari segi kewajiban dan kode etik itu tetap sama, tetapi ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya itu bisa kita lihat dari hak yang didapat dari PNS dan juga P3K. Selain hak, dari juga status kedudukannya. Hak yang berbeda ini antara lain adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Peran dan tugas ASN kurang lebih sama dengan fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa negara. Nah, sekarang kita berbicara nih mengenai sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip utama merit dalam manajemen ASN itu antara lain yang pertama adalah keadilan dan kewajaran. Berarti setiap perlakuan yang diberikan ke masing-masing ASN itu sama adilnya dan sesuai dengan tingkat kewajarannya. Yang kedua adalah objektif, yang artinya sesuai indikator kinerja tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan yang ketiga adalah berbasis kinerja, yang artinya pencapaian hasil kerja itu tetap dievaluasi secara rutin. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip akuntabilitas bagi organisasi dan menjamin keadilan bagi tiap-tiap ASN. Nah, bagaimana upaya pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN ini? Dimulai dari PNS, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan personil sesuai pangkat dan jabatan, pengembangan karir, terus ke penilaian kinerja, sampai ke tahap-tahap pengembangan kompetensi, tahapan promosi, mutasi, penghargaan, hingga akhirnya jaminan pensiunan di hari tua kelak. Nah, untuk P3K sendiri kurang lebih sama. Hanya saja tidak ada jaminan pensiunan di hari tua, hanya berupa perlindungan. Dan ini semua diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan dan RB. Sekian ringkasan materi tentang manajemen ASN ini. Saya harap bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih.